Kita akan membicarakan tentang surat Al-Ikhlas, surat yang merupakan salah satu surat agung yang Allah tetapkan dan Allah turunkan kepada kita selaku hambanya. Surat ini, surat yang terdiri dari 4 ayat, merupakan surat walaupun merupakan surat yang pendek, tetapi keagungan yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas melebihi surat-surat yang lebih banyak ayatnya. Karena keutamaan yang ada di dalam setiap surat tidak dihitung dari berapa jumlah ayatnya, tetapi keutamaan yang ada di dalam Al-Quran dihitung dari jumlah keutamaan. Sesungguhnya diberikan sesuai dengan keutamaan yang Allah berikan pada surat itu. Jadi surat ini adalah surat yang ramping, tetapi keutamaannya besar, melebihi surat-surat yang memiliki ayat yang begitu banyak. Kita kemarin telah mengetahui bahwasanya surat Al-Ikhlas itu merupakan salah satu surat yang mana keutamaannya hampir sama dengan keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, di mana dia dibaca dalam keseharian kita, dibaca ketika dzikir pagi, dibaca ketika dzikir sore, dibaca pula ketika kita senantiasa beribadah kepada Allah, di dalam kita berdoa, maka kita pun diperintahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana kita mengetahui surat ini adalah sepertiga dari Al-Quran, artinya bukan dalam jumlah pahala. Apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sama dengan kita pahalanya dengan kita membaca sepertiga Al-Quran, bukan itu, tapi sepertiga yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas, artinya yaitu adalah keutamaan isinya sama dengan keutamaan sepertiga dari bangunan Al-Quran yang menceritakan tentang tauhid dan menceritakan tentang akidah termaktub di dalam surat ini. Kemudian kita juga mengetahui di antara keutamaan yang lain yang dimiliki oleh surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan satu surat yang mana surat ini apabila kita baca maka mampu menjadi bagian dari wasilah kita untuk berdoa. Jadi sesungguhnya ketika kita berdoa, Allah itu senang, Rasulullah itu senang pula apabila kita membaca doanya dengan menyebutkan surat Al-Ikhlas. Karena Nabi berkata apabila Allah itu diminta dengan menggunakan redaksi surat Al-Ikhlas, maka sesungguhnya Allah pasti ngasihkan orang yang meminta kepadanya dengan memakai surat Al-Ikhlas. Makanya kita perhatikan di antara doa yang kemudian disampaikan oleh kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, yaitu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Nasai, diterangkan bahwasanya Nabi itu kemudian pernah masuk masjid, kemudian ada seseorang yang sedang sholat lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi dalam satu riwayat yang disampaikan oleh riwayat Tirmidzi, ketika masuk masjid tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdoa dengan menggunakan redaksi surat Al-Ikhlas. Maka kemudian Nabi ketika mendengarkan itu, maka Nabi kemudian beliau berkomentar, walladzi nafsi biyadihi laqad sa'alahu bi ismihil a'dzam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza tu'iya bihi ajaba. Maka Nabi kemudian berkata, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Jadi surat Al-Ikhlas itu di dalamnya menceritakan tentang nama-nama Allah yang begitu agung yang ada di dalam surat itu. Lalu Nabi kemudian berkomentar, Allah itu apabila diminta dengan menggunakan nama-nama yang agung pada surat itu, maka sesungguhnya Allah ngasih, dan ketika Allah itu diseru maka Allah akan mengabulkan. Nah disitulah kita paham surat Al-Ikhlas merupakan surat yang mampu secara utuh dijadikan menjadi wasilah di dalam kita berdoa. Jadi proposal kita dalam doa, salah satu proposal doa kita yaitu adalah ketika berdoa pergunakanlah surat Al-Ikhlas untuk meminta kepada Allah, karena Rabb kita itu paling senang apabila diminta oleh kita dengan menggunakan surat Al-Ikhlas. Jadi cara kita berdoanya bagaimana? Jadi caranya kita berdoa, ketika kita berdoa selain kita menyebutkan Asmaul Husna,
kita menyebutkan sholawat, maka kita berdoa, yaitu dengan apa yang disampaikan dalam riwayat itu, yaitu adalah Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita sebutkan hajat kita apa yang kita minta kepada Allah, maka kemudian kita akan mendapatkan dengan apa yang kita minta sesuai dengan apa yang telah dikabarkan Nabi, idza su'ila bihi fa'ata wa idza tu'iya bihi fa'ajaba. Karena sesungguhnya Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah itu apabila diminta dengan menggunakan surat Al-Ikhlas, maka Allah itu akan memberi, dan apabila dimohon maka Allah itu akan menyanggupinya. Jadi itulah merupakan salah satu surat satu-satunya di dalam Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya mampu kita jadikan tawasul, mampu kita jadikan wasilah untuk kita berdoa supaya permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kan gampang dan tidak susah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, itu di situ aja menghafalkannya. Al-ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita minta kepada Allah